وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita melanjutkan biiznillah ta'ala kajian ringkasan tafsir Ibnu Katsir mulai dari penafsiran terhadap ayat Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-37 insyaallah Ta'ala, dari surat Al-Baqarah sampai insyaallah ayat ke-40 biiznillah ta'ala. Qala Allah Ta'ala فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Nabi Adam alaihi salam talaqa, yaitu menerima dari Rabb-nya kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah Ta'ala pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala At-Tawwab, maha menerima taubat, Ar-Rahim, maha penyayang. Di antara ulama dikatakan di sini ada yang berpendapat bahwa kalimat dalam ayat ini ditafsirkan dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-23. Ditafsirkan sesuai dengan bagaimana firman Allah. Berarti ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Di Al-A'raf ayat ke-23, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana. Dan ini i'tiraf, pengakuan oleh beliau yang juga seharusnya menjadi sebuah sunnah yang kita terapkan di keseharian kita. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sangat mungkin dan memang begitulah diri kita, tiada hari tanpa berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dengan beragam dan jamaknya kemaksiatan. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kerugian di dunia, di barzakh, di akhirat, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah nabawiyah, termasuk di antara doa yang ma'thurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalimat-kalimat istighfar dan permohonan pengampunan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu menyebutkan tentang Rabbana inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Rabb ya Rabbku, ya wahai Rabb saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak. Maka hendaklah seorang muslim melakukan muhasabah dan tazkiyatun nufus, merasa dirinya itu banyak salahnya, baik yang dia ketahui
atau yang tidak diketahui karena kejahilannya atau kelengahannya, baik yang dia sadari atau tidak, baik yang dia sengaja atau tidak, baik yang dia ilmui hukumnya atau dia jahilkan hukumnya, maka hendaknya seorang muslim itu banyak-banyak istighfar dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menaruh dirinya di luar posisi sebenarnya, tidak memanzilahkan dirinya di derajat yang sebenarnya tidak pantas dia berada di situ, melainkan hendaknya dia menatap dirinya sebagai hamba Allah yang penuh dengan kesalahan. Ya begitu. Zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah saya dengan pengampunan dari Engkau ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah saya, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang, lagi Maha perahmat, pemberi rahmat. Pendapat yang demikian tadi, yaitu kalimat yang disebutkan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu berupa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu diriwayatkan pendapat tersebut dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, Rabi' bin Anas, Hasan bin Al-Basri, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, Khalid bin Ma'dan, Atha Al-Khurasani, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, at-tawwab, Maha penerima taubat, ar-rahim, Maha penyayang. Ini memutus keputusasaan. Jadi enggak boleh seorang muslim berputus asa terhadap rahmat Allah jika dia ingin taubat. Maka Allah taala yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghapus segala macam dosa. Tapi harus taubat ini orang. Artinya Allah taala menerima taubat orang yang bertaubat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita setiap hari beristighfar, bertaubat, dan mengazamkan diri untuk rujuk serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada ketenangan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada keresahan atau kegusaran duniawi kecuali disebabkan makin jauhnya dia akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa Allah taala mengampuni berbagai macam dosa dan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Ini merupakan bagian dari lutf, yaitu kelembutan Allah taala terhadap hamba-hambanya, dan merupakan rahmat yang dicurahkan olehnya kepada hamba-hambanya. Tiada ilah yang hak melainkan hanya Allah semata yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka percayalah akan hal tersebut kalau memang kita pengen betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat berikutnya ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami kemudian berkata, kami kemudian berfirman kepada kalian. Ya, di sini kalian di sini bisa Nabi Adam dan istrinya, bisa juga Nabi Adam, istrinya, dan juga iblis. Ya, kami katakan, ihbitu minha jami'a. Ihbitu, turunlah kalian dari jarinya, dari surga itu semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, ya, kepada kalian, maka ingat barang siapa yang mengikuti hidayah, huda, petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan,
Allah Ta'ala memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya serta iblis ketika Allah menurunkan mereka dari surga. Yang dimaksudkan yaitu kepada anak keturunannya. Ini salah satu pendapat di antara ulama. Qul nahbitu jama'. Ihbitu di sini mencakup Nabi Adam, istrinya dan juga keturunan dari beliau-beliau, yaitu manusia pada umumnya, keturunannya. Turunlah kalian ke dunia, ke alam dunia, dan alam dunia tersebut ditempatkanlah manusia di atas bumi. Ya, dan seluruh dalil-dalil dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya manusia ditempatkan di bumi. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada manusia di luar area bumi. Kalaupun ada di antariksa terbatas, mungkin itu ya semacam itulah. Ana juga tidak bisa berbicara tentang hal tersebut ya, di salah satu bagian, di bagian atas langit, di langit ini. Itu pun terbatas manusia ya. Itu pun dengan tekanan yang luar biasa, tidak semua manusia bisa mencapai tempat atau zona tersebut. Itu kalau memang benar ada di sana ya, wallahu alam. Dan itu cuma sementara doang, bukan untuk tinggal selamanya hidup di sana, enggak. Ya, di area satelit yang bisa dijangkau ya. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas hal tersebut. Jadi di planet-planet lain tidak ada manusia pastinya. Tidak ada manusia. Apakah ada makhluk lain? Allah lebih tahu tentang hal tersebut. Maka kita katakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tidak ada kepentingan juga kita tahu adanya makhluk di sana. Kalaupun ada, tidak menambah iman, maksudnya tidak menjadikan berpahala. Kalaupun tidak tahu, itu pun tidak berdosa. Jadi tidak masalah. Apakah alien itu ada? Antum bilang aja wallahu a'lam, khalas. Sudah selesai urusan. Daripada kemudian antum menyibukkan diri di hal-hal yang antum tidak mendapatkan pahala untuk mengetahuinya dan antum tidak berdosa akan jahil padanya, gitu kan? Ya khalas, biarin aja. Ya. Maka di bumi ini kita yakin manusia memang tempatnya di bumi. Allah Ta'ala yang tetapkan hal tersebut, fitrahnya bukan fitrah memang tempatnya di bumi untuk bercocok tanam ya. Kemudian kemudian kata Ibnu Katsir, yang dimaksudkan yaitu kepada anak keturunannya, bahwa Allah akan menurunkan kitab-kitab. Fa imma ya'tiyannakum minni huda ya. Allah akan menurunkan huda, kitab-kitab, dan mengutus para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah, yang dimaksud fa imma ya'tiyannakum minni huda, huda di sini adalah para nabi, rasul serta bayan, penjelasan dan keterangan. Itu yang dimaksud. Semua itu petunjuk. Ya, keberadaan rasul adalah petunjuk buat manusia. Maka kalau sudah diturunkan, apakah Allah Ta'ala menurunkan Alkitab kemudian mengutus para rasul itu abath untuk hal yang sia-sia? Tentu tidak. Maka ada konsekuensi dari penurunan tersebut. Apa itu konsekuensinya? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya siapa orang yang menerima kitab yang diturunkan dan menyambut para rasul yang diutus, maka apa ganjarannya? Dua hal. Fala khaufun 'alaihim, satu, wa lahum yahzanun, dua. Fala khaufun 'alaihim apa artinya? Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Kalau kita lihat artinya semata ya, tidak ada kekhawatiran, khalas. Kita mungkin nggak banyak mendapatkan faedah dari arti semata, melainkan apa tafsirannya. Yaitu tidak ada kekhawatiran dalam hal perkara akhirat yang akan mereka hadapi, yaitu mereka tidak khawatir akan future dan masa depan mereka. Orang yang memegang teguh hidayah Al-Quran, As-Sunnah, betul-betul berusaha ittiba' kepada Nabi SAW, mengimani segala yang wajib diimani, melakukan hal-hal yang wajib dilakukan, dan juga melakukan mukamilat seperti sunnah, dan meniatkan hal-hal yang mubah sebagai ibadah, menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka tidak ada yang akan dia khawatirkan untuk masa depan dia. Bahkan ketika di dunia, seseorang ketika berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala, dia tidak akan takut dan khawatir akan masa depan duniawinya. Iya, tawakalnya dia kepada Allah begitu tinggi selagi dia ikhtiar. Itu kalau dia di atas siratal mustaqim, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya, begitu. Kemudian faman tabi'ahu fala khaufun 'alaihim, tidak ada itu di dunia, dan di barzakh nanti dia akan ditenangkan. Tidak merasa khawatir. Bahkan dalam hadis yang sudah pernah kita bahas di kitab Ad-Da' wa Dawa, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, tentang bagaimana ruh seseorang setelah dicabut dari jasadnya. Kalau dia beriman, ketika sudah dikuburnya, ditanya malaikat dan dia berhasil menjawab dengan baik sesuai dengan kadar keimanannya, maka akan dihamparkan padanya gambaran surgawi, dan dia akan minta kepada Allah apa? Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Saking dia melihat keindahan yang Allah janjikan pada fala khaufun 'alaihim, dia enggak takut akan kedepannya. Ya, dia mungkin akan ketika nyawanya mau dicabut, melihat malaikatul maut dan seterusnya, dia mungkin akan ketakutan karena ini hal yang luar biasa gitu loh. Hal yang tidak pernah tersaksikan dan dirasakan sebelumnya. Manusia kan tabiatnya seperti itu. Melihat hal yang belum pernah dia saksikan dengan ketertakjuban dan kengerian, itu dia bergetar ngeri gitu loh. Tetapi ditenangkan oleh Allah Ta'ala melalui para malaikatnya. La khaufun 'alaikum, gitu kan? Enggak usah takut. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau tadi tidak takut akan future dan masa depannya, sekarang wala hum yahzanun, tidak bersedih hati. Yaitu tidak bersedih atas berbagai urusan dunia yang tidak mereka peroleh. Jadi orang mukmin, orang beriman yang memegang teguh agama Allah dengan manhaj yang benar, dia tidak menyesali akan apa yang telah luput darinya dari dunia. Enggak menyesal dia. Seperti dia tidak jadi menikah dengan fulan atau fulana. Dia khalas qadarallahu ma syafa'ala. Tidak sedih kan, seandainya aku menikah dengannya. Itu enggak ngomong gitu orang beriman itu. Karena orang beriman itu percaya bahwa apa yang Allah takdirkan saat ini itulah yang paling bermaslahat buat dia. Walahum yahzanun, enggak sedih, enggak baperan kemudian pakai intro lagu atau soundtrack ya dan seterusnya, soundtrack lagu-lagu roman picisan, penyesalan, ya andaikan aku bersama dan seterusnya. Enggak ada, itu malah membuka pintu syaitan kan. Membuat keluh kesah, kesedihan yang tidak berujung. What's the point dari itu semua? Dia nggak bakal dapat lagi, waktu nggak bakal kembali lagi buat dia, dan dia nggak dapat pahala, bahkan bisa berdosa dengan itu. Dan khawatirnya syaitan menghembuskan terus penyesalan akan takdir Allah sehingga dia kufur nikmat, bahkan sampai bisa kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia orang beriman, kalau antum sudah ngaji, sudah pegang ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW, antum akan disibukkan dengan iman dan amal. Antum tidak disibukkan dengan hal-hal yang luput dari dunia. Ya coba kalau misalnya saya dulu dagang ini, udah sukses saya sekarang. Justru mungkin kalau sekiranya antum dagang hal tersebut, bisa jadi antum sudah habis dengan dunia mungkin. Menghabisi waktu dengan dunia. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan sekarang. Nanti ketika di alam barzakh, setelah wafatnya pun tidak menyesal apa yang telah luput darinya dari dunia. Malah mungkin bersyukur dia. Alhamdulillah saya nggak dikasih bab tersebut dari dunia. Mungkin kalau saya dikasih, saya bakal kerepotan dengan dunia dan bakal terperdaya dengannya, gitu kan? Baik, jadi begitu ya kawan. Orang yang beriman, future-nya itu menenangkan dan masa lalunya itu tidak membuat dia memblokir diri dari amal saleh. Sebagian orang merasa kehilangan akan dunia sehingga dia tidak beramal. Itu banyak dari ahlu dunia, banyak dari rijalud dunia yang coba kalau saya begini, kalau saya dulu begitu. Akhirnya dia tidak beramal, melainkan dia pusing sendiri dengan penyesalannya. Enggak, orang beriman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya apa yang ada pada Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia dan seisinya. Kemudian ya kawan, kata Rabb kita Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Maksudnya mereka kekal abadi di dalam neraka itu. Karena kufur di sini kufur akbar.
Di antara petunjuknya kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah, ini kufur akbar. Tidak akan dapat menghindar dan tidak pula dapat menyelamatkan dirinya. Ini ganjarannya. Isinya ketakutan dan isi kesedihan saja. Itu orang kafir. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun naril ladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun." Adapun penghuni neraka yang memang mereka penghuni neraka nih, mereka tidak mati, tidak pula hidup di dalam neraka. Begitu. Jadi, na'udzubillah, orang kafir nih, kalau di neraka, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga ana dan juga antum dan juga yang menonton ini atau mendengar ini, baik rekaman atau langsung. Allah Ta'ala semoga membimbing kita menuju hidayahnya dan membimbing kita menuju surga Allah dan menghindarkan kita dari azab neraka. Kalau orang kafir yang memang sudah dipatahkan penghuni neraka, memang penghuninya, dia di dalamnya tidak mati, tidak pula hidup, tapi dia merasakan azabnya. Zuku azaban nar, rasakanlah, berarti terasa. Maka dia tidak disebut mati karena merasa kerasa gitu. Dia tidak disebut pula hidup karena saking kerasnya siksaan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Namun ada beberapa kaum, walakin ini juga fala yamutuna fiha wala yahyaun, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Jadi orang-orang yang berada di neraka tersebut, ya'tihil maut min kulli makan. Kematian itu datang dari segala penjuru. Kematian datang dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit. Tapi dia enggak mati-mati. Enggak mati-mati. Syuf, kalau misalnya antum datang ancaman busur-busur panah dari mana-mana, isinya kan kengerian doang, dan antum enggak mati-mati dengan itu. Terus seperti itu. Na'udzubillah minal kufur, na'udzubillah minasyirik. Walakin aqwamun asabathumun naru bi khatayahum fa amatathum imatah hatta idza saru fahman udhina fi syafa'ah. Ada kemudian golongan nih yang masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Maka matilah mereka, di sini mati mereka karena azab tersebut, api neraka tersebut. Sehingga tatkala mereka menjadi arang, diizinkanlah untuk mendapatkan syafaat. Ini siapa? Orang fasik atau orang yang berdosa dari kalangan orang muslim atau beriman. Adapun yang tadi kematian dari Rahman itu untuk orang kafir. Ya cuman ya antum jangan juga minta, ya Allah saya jadikan yang kedua aja dah. Jangan antum minta sama Allah masuk surga, minta, tapi harus ikhtiar, harus berusaha. Gak boleh antum bilang ya Allah gak apa-apa masukin neraka, yang penting jangan sampai ya kayak orang kafir. Gak boleh, antum menantang itu namanya, gak boleh. Yang wajib bagi kita adalah beriman dan beramal saleh dan meminta kepada Allah surga Allah, ganjaran terbaik dan husnuzan pada Allah dengan amal saleh. Disebutkan kata penurunan Adam, Hawa dan Iblis. Yang kedua ini karena makna sesudahnya berkaitan dengannya berbeda dengan ihbat penurunan yang pertama. Baik, berikutnya ayat terakhir ayat 40 insyaallah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun." Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, wahai anak-anak cucu Nabi Israel, Nabi Yaqub. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku pada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut, tunduk. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, melalui firmannya ini, Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ahad perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Ta'ala adalah bahwasanya mereka akan mengikuti last prophet, Nabi terakhir. Mereka berjanji pada Allah akan ittiba kepada Nabi terakhir. Yang mereka sangkakan itu dari rahim
golongan ras mereka. Ternyata berasal dari rahim ras Arab yang mereka benci gitu loh, yang mereka bersaing dengannya. Maka mereka akhirnya ngambek gitu, karena fanatiknya mereka dengan kesukuan dan sya'ab mereka, ras mereka. Itu janji mereka pada Allah, serta menggugah mereka dengan menyebut bapak mereka itu Israel, yaitu Nabi Yakub. Jadi penyebutan oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi dengan sebutan Bani Israel itu sebenarnya singgungan untuk mereka. Lihat nenek moyang kalian, yaitu Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam yang beriman kepada Allah. Ya, tiru itu nenek moyang kalian, Nabi Yakub. Ya, tapi mereka malah memilih kufur. Banyak dari mereka memilih kufur. Ya, maka dikatakan pengertiannya adalah, wahai anak-anak seorang hamba yang saleh yang taat kepada Allah. Jadi gimana kira-kira antum kalau misalnya antum punya nenek moyang, mbah, ya, mbah kakung antum itu yai, dan keluarga antum keluarga musyarraf yang dimuliakan oleh orang-orang kampung, tapi antumnya begajulan. Orang akan bilang, wahai cucunya mbah yai, mesti gitu. Antum malu nggak? Ya malu harusnya. Atau bukan mbah antum, bokap antum. Bokap aku, bokap sih, bapaknya antum. Ya, ayah antum ustaz. Ya, antumnya mujrim, penjahat. Ya, misalnya. Maka, wahai anaknya Pak Ustadz, antum anaknya Pak Ustadz kan, digituin kan gak enak kan ya? Gak enak. Gak enak. Ya, tapi lihat Bani Israel udah digituin, banyak dari mereka enggak gitu loh, enggak tergerak untuk beriman saking gengsinya gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Wahai anak-anak seorang hamba yang saleh yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dalam mengikuti kebenaran. Nabi Yakub, nabi. Hal itu seperti jika Anda mengatakan, wahai anak orang yang mulia, berbuatlah seperti ini. Wahai anak si pemberani, tandingilah para pahlawan. Atau juga, hai anak orang yang berilmu, tuntutlah ilmu. Ya, dan antum kalau melihat ada seorang anak, bapaknya itu ustadz besar misalnya, ternyata anaknya itu jangankan untuk ilmu, sholat berjamaah aja nggak pernah, antum akan giling-giling pala kan? Ya, antum nggak mesti menyalahkan bapaknya. Mungkin bapaknya udah berusaha mendidik, anaknya kok kayak gini gitu kan? Jadi omongan orang-orang. Seharusnya Bani Israel yang di antara mereka yang kufur ini jadi omongan, makanya diomongin terus dalam Al-Quran akan kelakuan sebagian dari mereka, dan diingatkan mereka itu anak cucu seorang nabi yang mulia, dan juga mereka udah banyak diberikan kenikmatan gitu. Wahai orang berilmu, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Dan di antara hal itu juga ada firman Allah di surat Al-Isra ayat ketiga, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nabi Nuh, sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi disinggung kadang-kadang manusia itu disinggung dengan kemuliaan yang terikat dengannya sebelumnya. Ya, Nabi Nuh itu dulu hamba Allah yang beriman, seorang nabi, dan manusia sekarang adalah keturunan dari para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh itu bapaknya manusia kedua atau ketiga. Yang menurut sebagian ulama kedua, menurut sebagian ulama ketiga. Setelah ada yang mengatakan bapak pertama pasti ijma Nabi Adam alaihissalam, itu ijma. Yang menyelisihinya hanya iblis ya. Ijma. Itu ijma manusia. Kemudian ada yang mengatakan bapak kedua yaitu Nabi Syith, ada yang mengatakan bapak kedua Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mengatakan bapak kedua Nabi Syith berarti bapak ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal di sini lihat semua manusia sekarang dari Eropanya, Asianya, Afrikanya, Amerika dan seterusnya, semua adalah keturunan dari sahabat-sahabat Nabi Nuh alaihissalam. Artinya keturunan dari orang yang dulunya berpegang teguh dengan keimanan. Semua manusia sekarang nih, nggak ada manusia sekarang yang luput dari itu. Bahkan kalau misalnya dikatakan Bani Adam, mencakup seluruh manusia, Bani Adam, fajirnya, mukminnya dan seterusnya. Kalau misalnya ada orang Afrika misalnya, kulitnya hitam, kemudian kerjanya ngebegal, apakah dia Bani Adam? Bani Adam. Tapi kita disebut antum tuh anaknya Adam misalnya. Dia mengakui nggak? Mengakui. Harusnya dia apa? Introspeksi diri. Nah, saya kan keturunannya seorang nabi, keturunannya seorang nabi ya, manusia pertama gitu.
atau Nabi Nuh juga. Dua nabi, kita keturunan dua nabi misalnya ya. Maka harusnya apa ya kawan? Seorang ketika disebut Bani Adam, ya itu benar-benar dia introspeksi diri, nabi, seorang nabi dulunya, turunan saya, apa nenek moyang saya. Apalagi kalau ditambah dengan keturunan Nabi Muhammad atau keturunan Ahlul Bait, harusnya lebih ngacak lagi gitu loh. Bukan bertindak semaunya mentang-mentang apa? Keturunan Ahlul Bait. Lebih ngacak lagi gitu loh. Lebih patut untuk dicontoh, lebih bersikap seperti orang yang patut untuk dicontoh, bukan bersikap semaunya bahkan menipu umat. Nggak boleh seperti itu, malah lebih buruk jadi konsekuensinya. Ya. Harus malu gitu ya. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Israel seperti ungkapan Anda, yaitu Abdullah. Israel adalah hamba Allah. Dan firman Allah, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu. Mujahid berkata, yaitu nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Bani Israel, baik yang disebutkan maupun tidak. Di antaranya berupa memancarnya mata air dari batu, turunnya manna dan salwa, yaitu makanan manis seperti madu dan juga burung sebangsa puyuh, dan selamatnya mereka dari perbudakan Firaun. Abu Aliyah mengatakan, nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Ini nikmat besar sekali. Mengenai hal ini penulis katakan, Ibnu Katsir katakan bahwa yang demikian seperti ucapan Nabi Musa kepada mereka di surah Al-Maidah. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Wahai kaumku, yaitu kaum Nabi Musa Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang merdeka, dan Allah berikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan olehnya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Kemudian firman Allah, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhilah janji kalian wahai Bani Israel kepadaku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Yaitu janji yang telah Allah ambil dari kalian untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika datang kepada kalian, maka Allah akan memenuhi apa yang telah Allah janjikan kepada kalian jika kalian membenarkan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan melepaskan beban dan belenggu yang menjerat kalian dikarenakan dosa-dosa kalian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya di situ Al-Hasan Al-Basri mengatakan itulah makna firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12. Kemudian kata Allah, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian harus tunduk, ya, takut kepada Allah Ta'ala. Artinya hendaklah kalian takut padaku, yaitu pada Allah, akan menurunkan kepada kalian apa yang aku turunkan kepada nenek moyang sebelum kalian. Azab berupa bencana, musibah yang kalian sendiri telah mengetahuinya, baik dari mulut ke mulut, ya, cerita turun-temurun atau termaktub di kitab-kitab, seperti perubahan bentuk muka jadi kayak ketek. Ya kan? Itu mereka tahu. Ya, walaupun mungkin orang-orang Yahudi sekarang belaga mengingkari hal tersebut. Ya. Sampai ada sebagian ulama juga membuat permasalahan apakah monyet sekarang itu keturunan Bani Israel masa lalu? Itu yang sahih adalah tidak. Monyet sekarang ya monyet sebenarnya gitu loh. Ya, tapi ya sebagian dari orang Yahudi sikapnya lebih buruk dari ketek, ya. Gitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Mereka lebih jelek daripada an'am, daripada binatang ternak. Dan mereka itu seperti qirodah wal khanazir, seperti babi-babi, seperti monyet-monyet dan juga babi-babi. Ya, karena apa? Karena keburukan tingkah mereka. Ya begitu. Wallahu alam. Itu ayat terakhir, ayat 40 ya, yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah ba'dal isya kita akan membahas tafsir surat Al-Kahf, terusan dari ayat-ayat sebelumnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.